tambahan ini kita akan membahas tentang hukum dan kasih tersebut. Hukum, kasih tersebut. Ada beberapa poin yang menarik sekali ya. Yang menarik sekali kita dapat pelajari tentang 10 hukum atau 10 firman kasih Allah ini ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Pada saat hukum itu diberikan, kita sudah katakan tadi, pada saat pertama itu Allah itu berbicara secara apa? Lisan kepada bangsa tersebut. Baru kemudian Musa dipanggil untuk menerima 2 loh batu yang apa? Yang tulisan. Tapi pada mulanya itu Allah yang berbicara. Itu sudah dijabarkan atau sudah disinggung di dalam Keluaran 19 ayat 11. Keluaran 19 ayat 11 katakan, menjelang Allah berfirman kepada Musa ya, menjelang hari ketiga, mereka, bangsa ini, harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Lalu kemudian, apa yang Tuhan katakan itulah yang terjadi dalam Keluaran 20. Tapi Keluaran 19 ayat 11 itu baru perintahnya. Baru Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, lalu Allah mengucapkan segala firman ini atau hukum tersebut ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat apa? Dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Kita sudah pernah singgung ya. Saya pernah sebutkan di waktu lalu ya. Kenapa? Kalau mau gampang ini 10 hukum itu ya. Hukum pertama itulah Keluaran 20 ayat 1 gitu ya. Keluaran 20 ayat 1 itu sudah dapat menjadi bagus sekali. Oh, itu hukum pertama. Jadi Keluaran 20 ayat 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, itu sudah bagus. Kenapa harus di pasal ketiga? Kenapa harus di pasal ketiga? Kalau kita lihat, karena sini kita harus melihat konteksnya. Bahwa hukum ini diberikan kepada bangsa yang sudah bebas dari perbudakan. Bangsa yang sudah menerima perjanjian daripada Allah. Ya. Jadi itu mau diingatkan. Selalu mau diingatkan. Ya. Bahwa hukum ini bukan supaya kita diselamatkan. Ya. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan dari perbudakan, maka kita diberikan sarana untuk apa? Bagaimana caranya supaya tetap berada dalam apa? Keselamatan. Lalu berikutnya, poin berikutnya kita dapat lihat, kita sudah lihat lalu bahwa hukum diberikan itu bukan sebagai hukuman. Mereka berada di Mesir sebagai orang hukuman. Tapi setelah mereka keluar dari hukuman sebagai orang-orang yang bebas, mereka itulah baru diberikan apa? Hukum. Jadi hukum itu bukan hukuman. Hukum itu adalah satu panduan, bukan hukuman. Hukum adalah panduan supaya kita terus dapat hidup bebas dari perbudakan. Bebas daripada perbudakan. Jadi, dan berikutnya kalau kita lihat, wah, Arya seringkali berargumentasi, oh pendeta ini kan hanya 10 firman Tuhan, itu hanya untuk orang-orang di zaman siapa ya? Di zamannya orang-orang Israel, itu hanya untuk orang-orang Israel ya. Kita lihat ya. Ada yang sering berargumentasi seperti itu. Hanya untuk pada orang-orang zaman Islam. Nah, kalau kita lihat dari segi linguistik, dari segi bahasa, saya bisa bahas, kita pernah singgung tentang hukum ini, bagaimana kepada ketetapan-ketetapanku telah diberikan itu kepada Abraham, ya. Kepada Abraham yang menuruti ketetapan-ketetapanku, firman Tuhan. Tapi itu sudah ada dengan kata lain, ya, sudah dinyatakan. Itu adalah merupakan karakter daripada Allah. Besok kita akan lihat ya. Kita akan juga lihat tentang hal tersebut. Jadi poinnya, seringkali kita berpikir, waduh tujuannya itu, hukum itu hanya kepada kelompok orang Israel. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi linguistiknya saja ya, ketika Allah berbicara kepada orang Israel, dia menyebut mereka itu sebagai individu yang diselamatkan, bukan sebagai kelompok. Pada saat dia berbicara, jangan ada padamu misalnya, jangan ada padamu patung ya. Semua kata padamu dalam perintah-perintah tersebut itu berbentuk tunggal. Berbentuk tunggal, bukan berbentuk jamak, plural. Ya. Jadi misalnya, kata jangan membuat bagimu patung dalam Keluaran 24, kata yang digunakan adalah lo. Lo itu jangan, atau jangan, do not. Ya. Lo ta'aseh, artinya itu dalam bentuk apa? Jangan membuat bagimu itu adalah dalam bentuk apa? Tunggal. Jadi, jangan membuat bagimu, jangan membuat bagi kalian semua. Tidak. Jadi artinya ini sesuatu yang apa ya? Kepada setiap individu yang diselamatkan. Mulai dari individu-individu yang ada pada saat bangsa Israel itu keluar dari zaman Mesir, dari Mesir. Tapi itu juga dapat merujuk pada setiap individu yang telah diselamatkan oleh Allah. Supaya mereka dapat terus menjalani kehidupan yang setelah perbudakan. Setelah kita diperbudak dari apa? Diperbudak dari dosa. Nah, berikutnya.
berikutnya, kita lihat ya, kita lihat poinnya. Jadi kita ini tujuannya ini diberikan kepada orang-orang yang sudah apa? Diselamatkan ya. Bukan orang-orang yang supaya diselamatkan. Kita tidak menurut hukum supaya diselamatkan, tidak ya. 10 firman atau 10 hukum itu diberikan kepada umat yang telah diselamatkan, yang telah menerima perjanjian. Misalnya ya, misalnya Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat, ya ini sebelum Keluaran 19, peristiwa persiapan menjelang Tuhan berbicara kepada bangsa Israel secara keseluruhan tentang 10 hukum ya. Ayat 9, Keluaran 19 itu bicara, tadi kita sudah lihat bagaimana mereka diperintahkan untuk bersiap-siap ya. Dan di ayat 4 dalam Keluaran 19 ini katakan apa? Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan katakan, aku telah menyelamatkan kamu. Kamu sekarang sudah berada dalam satu persekutuan dengan aku. Ya. Dan Allah katakan kepada mereka, kamu telah aku bawa kepadaku. Dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Keluaran 19 ayat 6, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 6, mereka sebagai umat-umat perjanjian, umat-umat pilihan yang telah diselamatkan dari perambahan Mesir, dari perbudakan di Mesir. Dan coba kita lihat, ini begitu erat hubungan antara orang-orang perjanjian itu dengan hukum yang Tuhan berikan kepada orang-orang perjanjian supaya mereka terus hidup dalam kebebasan, bukan dalam perbudakan. Contohnya, menarik sekali ya. Coba kita lihat pada saat ada satu hanya ada satu furniture atau apa ya yang ada di bilik yang maha suci ya, satu perabot yang ada di bilik yang maha suci, namanya itu adalah the Ark of the Covenant, Dan Anda tahu apa yang ada di dalam the Ark of the Covenant itu ya adalah apa? Nah, mari kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Di zaman Raja Salomo. Nah, mungkin ada yang berkata begini, wah pendeta, di dalam Ibrani 9 ayat 4, bukannya di dalam tabut perjanjian itu ada juga tongkat Musa, ada juga mana yang tidak pernah busuk ya. Itu disebutkan memang, tapi kalau kita lihat di dalam dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 9 kok dikatakan wah hanya satu, nggak ada lagi tongkat Musa, nggak ada lagi itu mana. Ya, ada yang katakan ada dua kemungkinan. Kenapa? Di mana kedua yang lainnya itu? Kemungkinan yang pertama adalah bahwa mana dan tongkat Musa itu ada di samping, bukan di dalam tabut perjanjian, tapi apa? Di samping. Atau pandangan kedua, pada saat tabut perjanjian ini kan pernah ditawan, pernah diangkat oleh orang Filistin. Dan kalau Anda baca ada dalam kitab Samuel ya, bagaimana orang Filistin membuka dan melihat di dalamnya apa yang ada. Kemungkinan mereka ambil. Tapi di zaman Salomo itu hanya tinggal satu, yaitu apa? Dua loh batu. Ya, hukum tersebut. Ya, hanya ada hukum tersebut. Tidak ada lagi tongkat Musa ataupun mana, atau kalaupun ada mungkin ditaruh di mana? Di samping ya, pada saat itu mungkin ditaruh di samping. Sehingga tidak heran kalau Anda baca Ibrani 9 ayat 4 tetap ada tentang masih disebutkan tentang mana dan juga tongkat Harun. Ini cuma footnote. Tapi kembali kepada perjanjian dan juga tabut ya. Sangat erat hubungannya. Tabut perjanjian itu dalam 1 Raja-Raja 8:9 dikatakan hanya ada apa dalamnya? Hanya ada 10 hukum tersebut. Jadi, dalam tabut itu atau tabut perjanjian itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu yang bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang-orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi erat sekali perjanjian ya. Tuhan membuat satu perjanjian seperti kita masuk dalam satu pernikahan. Saya menikah dengan istri saya. Ya, kita masuk dalam satu perjanjian pernikahan. Dan apa kira-kira salah satu yang dapat mengatur supaya kelangsungan rumah tangga kami? Kami harus memiliki apa ya? Kami harus memiliki misalnya saya tidak boleh berzinah ya. Saya tidak boleh berkata dusta. Itulah poin-poinnya seperti itu. Jadi untuk supaya perjanjian tersebut langgeng, maka hukum itu adalah menjadi atau firman Tuhan itu menjadi dasar ya. Disinilah kita lihat adalah pada saat tabut perjanjian ini diletakkan di dalam the Ark of the Covenant, ini menunjukkan bahwa loh atau hukum tersebut merupakan dasar dari perjanjian. Saya tidak bisa menikah dengan istri saya tanpa ada
tanpa ada yang mengatur pernikahan kami. Saya tidak bisa bilang pada istri saya, wah kita sudah jadi suami istri, ya saya bebas saya untuk apa, berzina, untuk apa ya. Saya bebas mencuri atau apa, membunuh. Kira-kira apa itu dapat diterima dalam satu hubungan kasih saya dengan istri saya? Apalagi dengan Allah. Apalagi dengan Allah. Itulah sebabnya kita dapat melihat bahwa tujuan adanya perjanjian itu menciptakan satu hubungan yang baru. Di dalam Keluaran 19, Allah memberikan perjanjian itu yang telah diberikan kepada apa? Kepada Abraham ya. Perjanjian bahwa Abraham keturunannya berikan perjanjian kepada Ishak, disebutkan kepada Yakub. Sekarang diberikan kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 19. Tuhan memberikan perjanjian, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, itu perjanjian. Tuhan menciptakan satu hubungan baru yang setelah kurang lebih 400 tahun lebih itu telah apa? Seperti tidak terlihat perjanjian antara Allah oleh sebab mereka yang telah ditawan dalam perbudakan di Mesir. Tapi sekarang Tuhan memperbaharui perjanjian dengan mereka. Itulah Keluaran pasal 19. Dan di pasal 20, dari Keluaran 20, ya, maka tujuan diberikanlah sekarang apa? 10 hukum. Dengan tujuan apa? Untuk mengatur, untuk melestarikan perjanjian atau hubungan yang ada dengan cara yang apa? Dengan teratur. Segala sesuatu ada keteraturan. Hukum di sini kita lihat mendefinisikan kekudusan yang dituntut dari umat perjanjian. Inilah. Itu dituntut dari umat perjanjian. Dan ini bukan saya yang bilang, walaupun saya taruh poinnya di sini. Tapi tujuan pemberian hukum firman Tuhan supaya ada apa? Supaya tadi saya katakan kekudusan itu dapat apa? Dituntut. Itu karena ini dikatakan sendiri oleh firman Tuhan. Pada saat setelah 10 hukum itu Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, apa yang kemudian dikatakan? Janganlah takut. Ya, dalam Keluaran 20 ayat 20. Tadi kita sudah baca sampai 17. Ayat 20 katakan apa? Janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia. Hormat akan Allah. Kita sudah pelajari takut akan Allah. Bukan berarti Allah itu kejam dan keras. Tapi supaya kita ada hormat pada Dia. Dan bagaimana caranya? Agar kamu jangan berbuat dosa. Agar kamu jangan berdosa. 10 hukum itu tidak menyelamatkan. Kita sudah diselamatkan. Tapi dengan adanya 10 hukum kita diingatkan. Aduh saya telah berdosa. Saya telah berdosa. Kenapa? Saya tadi berdusta. Oh, saya tadi mengingini milik orang lain. Oh, tadi saya telah berdoa tanpa bersungguh-sungguh. Berpikir bahwa Tuhan akan mendengar doa saya. Oh, saya telah memiliki ilah-ilah yang saya lebih hormati daripada Allah. Dan kita semuanya mengetahui tentang dosa. Karena Allah telah menunjukkan apa itu dosa. Melalui apa? 10 firman atau 10 hukumnya tersebut. Jadi di Gunung Sinai, Allah telah mengungkapkan sifat ilahinya melalui apa? Pemberian hukum moral. Kasih adalah akar daripada hukumnya. Dengan kasih kepada Allah sebagai dasar kasih kepada sesama manusia. Kita tidak akan bisa memberikan kasih yang sempurna kepada sesama manusia. Dengan yang sempurna ya. Dengan yang betul-betul nyata. Yang betul-betul asli. Kalau kita tidak mengasihi Allah. Itulah sebabnya saya sering tunjukkan hal ini ya. Bahwa kasih itu adalah apa yang seperti Yesus katakan. Kasih kepada apa? Kepada Allah dan kasih apa? Kepada sesama manusia. Apa manifestasinya? Kasih kepada Allah. Kita tidak apa? Memiliki hak ilah lain yang kita sembah, yang kita agungkan ya. Kita tidak membuat patung atau membuat hal-hal yang kita lebih hormati, kita lebih memikirkan tentang benda-benda yang ditawarkan oleh dunia. Kita lebih memikirkan hal tersebut daripada apa? Berbakti memuji Allah. Kita tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan dalam arti kita pada saat kita berdoa sekalipun kita meyakini apa yang kita doakan. Ini jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ini bukan hanya karena kita memaki dengan nama-nama Allah atau nama Yesus ya, tapi ini berbicara juga bagaimana kita menyebut nama Tuhan padahal kita tidak percaya bahwa Dia akan apa? Bertindak atau melakukan seperti yang kita doakan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kita sudah sering bahas tempat itu. Tentang hal ini kita akan terus bahas. Dan nanti kita akan lihat kasih kepada sesama manusia itu ada penjabarannya. Hormat ayah, jangan membunuh, hormat ayah dan ibu ya. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan jadi saksi dusta, dan jangan apa? Mengingini. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau itu memang hukum kasih, pendeta. Banyak yang bertanya, pendeta ini hukum kasih, tapi kok negatif? Kan biasanya kasih itu nggak boleh negatif. Kasih itu mestinya positif. Kenapa? 8 dari 10 perintah adalah larangan negatif. Hanya 2 yang positif. Tidak ada jangan-jangannya.
Itu ingatlah hari Sabat dan hormatilah ayah dan apa? Dan ibumu. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa larangan negatif justru mengungkapkan bahwa hukum pada dasarnya itu bersifat membatasi. Ada yang harus dibatasi. Misalnya kalau kita ada jalan yang ada tanda merah di tengah itu melintang, oh artinya jangan kita masuk. Ya, jangan kita masuk. Ada yang dibatasi. Jangan kita masuk jalan ini karena ini mungkin jalan yang cuma satu arah dari arah sana ya. Jadi kita jangan. Jadi larangan negatif itu justru mengungkapkan hukum yang pada dasarnya bersikap membatasi untuk apa? Mencegah. Jadi kita dicegah ya. Jadi jangan kita berpikir karena hukum itu mestinya kasih itu mestinya positif-positif, apa saja. Kalau hanya positif-positif, berarti kita bebaskan semua apa mau kita buat, silakan buat apa saja yang kita mau buat, kan kasih nih. Atas nama kasih, ya kita bisa apa? Kita bisa bebas buat apa saja. Ya, kita ingat kan di Children of God ya dulu di Indonesia, zaman-zamannya kami ya. Agama Children of God katanya masuk di Indonesia. Hubungan bebas ya di antara penganut agama Children of God tersebut. Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan. Jadi gimana ini kalau itu terjadi? Maka tidak ada apa? Tidak ada pencegahan. Tapi dengan adanya hukum, maka ada yang dibatasi. Ya. Supaya ada yang dicegah. Supaya jangan apa? Jangan dibuat. Ya. Jangan dibuat. Perilaku dalam masyarakat itu selalu diatur oleh pelarangan jenis-jenis kegiatan tertentu. Dan mari kita kembali lihat, Pak, ini adalah satu hal yang memang cukup menarik pada saat itu ditulis oleh Allah ya dan dinyatakan juga oleh Allah secara lisan ya dalam 8 larangan apodiktik yang diajarkan ya. Larangan apodiktik negatif yang digunakan, maka yang digunakan itu adalah partikel negatif Ibrani, bahasa Ibraninya lo, yang artinya tidak boleh. Nah, cukup menarik untuk sedikit mempelajari sedikit bahasa Ibrani ya, bahwa bahasa Ibrani itu memiliki 2 cara untuk mengungkapkan larangan ya. Yang pertama adalah partikel negatif al. Larangan khusus untuk situasi tertentu yang terbatas tanpa implikasi untuk apa? Untuk masa depan ya. Jangan buang misalnya jangan buang sampah di tempat ini. Ya, artinya misalnya itu kalau dengan kata kalau itu mau disebutkan ya artinya itu adalah larangan khusus untuk situasi tertentu yang terbatas. Kalau itu bahasa Ibrani akan gunakan kata al. Itu tanpa implikasi untuk masa depan. Tapi yang digunakan untuk 10 hukum yang digunakan dalam 8 yang memiliki negatif adalah bukannya al, tetapi lo. Ya. Partikel negatif lo, yang artinya itu larangan yang mengikat untuk masa kini dan masa depan. Ya. Masa kini dan apa? Masa depan. Kalau untuk misalnya, di zaman Israel misalnya, darah itu jangan dipercikan di mana? Di tanah, tapi dipercikan misalnya di tirai. Ya, ditirai pada saat darah anak domba, tapi itu hanya untuk situasi tertentu pada saat ada ada saat kemah suci di padang apa? Di padang gurun. Itu akan digunakan apa? Kata al ya. Sedangkan kalau untuk yang masa kini dan masa depan yang artinya mengikat akan selalu dalam bahasa Ibrani menggunakan apa? Lo. Artinya itu benar di waktu lalu, di zaman Alkitab dan akan benar untuk di zaman kita saat ini. Dan berikutnya ya. Jadi hukum-hukum larangan dalam 10 firman atau 10 hukum telah secara konsisten dirumuskan dalam bentuk penolakan yang paling kuat dan menggunakan kata lo bukan al ya. Itu adalah bentuk penolakan paling kuat yang tersedia dalam bahasa Ibrani yang mengikat di zaman dahulu hingga zaman sekarang ini. Artinya 10 firman Allah itu tidak terbuka untuk ditinjau dan atau direvisi oleh umat manusia. Yang dapat dengan bebas meninggalkannya jika diperlukan. Kita katakan, oh udah nggak perlu lagi itu zaman dahulu. Tidak, karena digunakan kata apa? Lo, gantinya kata al. Jadi 10 perintah Allah secara linguistik memiliki kekekalan bawaan. Ada kekekalannya, bawaan ada di dalam dirinya, ada kekekalan. 10 perintah Allah itu bersifat mutlak dan tidak akan pernah menjadi usang. Ya. Tidak akan pernah usang. Dan kembali kepada hukum dan kasih tadi ya. Bahwa pemberian hukum merupakan tindakan kasih karunia dan belas kasihan. Allah telah memberikan kasih karunia dan belas kasihan seperti pada saat Ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir ya. Karena disinilah Allah menunjukkan kepada umat tebusannya bagaimana mereka akan terus hidup.
Ya, bagaimana mereka akan terus hidup? Bagaimana kita dapat memiliki satu kehidupan yang apa? Penuh. Ya. Satu kehidupan yang penuh. Mari kita lihat contoh-contohnya saja dari hukum yang kepada sesama manusia. Ya. Misalnya, kita sudah nggak punya waktu untuk singgung hukum kasih kepada Allah. Ya. Bagaimana kita akan hidup kalau kita terus mengasihi Allah. Kita sudah sempat bahas tentang hal tersebut di waktu-waktu yang lalu. Ya. Tapi mari kita lihat misalnya, bagaimana kita dapat memiliki satu kepenuhan hidup. Bagaimana caranya? Misalnya hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah. Ya. Kenapa? Kenapa bukan dikatakan apa? Turutlah. Kenapa bukan diturut? Ya. Karena saya bisa menurut orang tua saya di luar kasih. Saya bisa sambil membenci orang tua saya karena saya mungkin dihajar habis-habisan. Lalu saya apa? Menurut orang tua. Tapi kalau saat kita berbicara tentang menghormati, kalau kita menghormati sesuatu itu biasanya itu akan didasarkan atas kasih. Kita menghormati karena kita apa? Menghormat ya, bukan menurut. Jadi itu sebabnya kata-kata digunakan apa? Hormatilah ayahmu apa? Dan ibumu, bukan turutilah. Karena kita dapat menurut tanpa kasih. Tapi di sini menggunakan kata hormat karena ada unsur kasih ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah. Kasihilah dan hargailah mereka yang telah memberi kita hidup. Dan pedulilah kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Dalam Markus 7 ayat 11-13, 1 Timotius 5 3-4. Hargai dan temukan harta dalam keluarga yang telah Tuhan berikan kepada saya, kepadaku. Ini kan positif, kita akan penuh sekali ya. Penuh sekali. Jangan sampai menjadi anak durhaka. Kita tidak mau berbicara dengan orang tua kita. Dan pada saat mereka meninggal, mati, baru kita menangis hebat-hebatan. Bukan begitu. Ya. Perhatikan mereka saat ini. Perhatikan, hargai, dan perhatikanlah mereka saat ini. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibu. Berikutnya, jangan membunuh. Artinya kita menghargai kehidupan. Ya. Kita seringkali, waduh, jangan. Artinya menghargai kehidupan. Artinya apa di sini? Ya. Kalau kita berdasarkan Matius 5 itu 1-22 artinya bahkan dengan amarah atau dengan kata-kata yang merendahkan. Matius 5 itu 1-22 bicara tentang bodoh atau idiot ya. Ya. Kita katakan itu seringkali kepada orang lain. Tapi itu juga dapat seperti Yesus katakan, kamu sudah apa? Membunuh perasaan orang tersebut. Ya, membunuh kehidupan orang tersebut. Hargai kehidupan orang lain dan anggaplah mereka suci seperti kita menghargai kehidupan kita sendiri. Itulah artinya jangan membunuh. Kita menghargai kehidupan. Berikutnya, itu hukum ke-6. Apalagi kita harus hargai? Menghargai kesucian pernikahan. Ya. Jangan bersinah. Jangan bersinah. Artinya, jalanilah hidup yang murni secara seksual. Memandang dan berbicara tentang orang lain hanya dengan pikiran bahwa mereka adalah saudara dan saudara perempuan atau laki-laki dan anak dari Bapa surgawi kita. Jangan mengingini bahkan ya. Jangan mengingini melihat wanita dan kemudian, mengingini dalam hati kita. Kita dikatakan, Yesus katakan dalam Matius 5 itu, kita sudah apa? Bersinah. Digantinya kita memandang orang lain, kita pikirkan, bagaimana kalau orang kita pandang itu adalah kalau saudara kandung kita, anak perempuan kita, bagaimana? Jangan, itulah sebabnya hargai. Ya. Jalani hidup yang murni secara apa? Seksual. Ya. Pada saat kita melihat pornografi dan lain sebagainya, kita pikir orang tidak tahu. Tapi itu wanita tersebut atau pria yang di situ adalah anak perempuan dari seseorang atau anak laki-laki dari seseorang. Hargai, itulah sebabnya kita harus menghindari diri kita ya, karena mereka itu adalah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan dari seorang ayah atau seorang ibu, anak dari Bapa surgawi kita. Anak dari Bapa surgawi kita. Dan berikutnya, poin lagi jangan bersinah ini artinya bahwa suami itu harus saling mencintai, menghormati dan bergembira dalam pasangan dan keintiman manusia yang telah disediakan Tuhan. Ya. Tuhan katakan mereka akan tinggalkan bahkan ayah dan ibu mereka bersatu. Ya. Ya. Mereka bersatu dan disatukan. Ya. Dan memprioritaskan untuk mempertahankan ikatan itu seumur hidup. Jangan mencuri. Apa artinya jangan mencuri? Kehidupan yang penuh. Bahwa saya, pada saat dikatakan jangan mencuri, artinya saya akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak perlu mencuri karena saya lihat, orang lain punya iPhone 16, saya nggak punya. Tapi saya lihat ini ada di meja, ini ada iPhone 16 nih. Lalu saya mana Pak? Curi, padahal orangnya sedang tidak lihat dan sebagainya. Jadi, jangan merasa tidak cukup.
Ya, mengingini ya. Pada saat saya katakan jangan di firman Tuhan katakan jangan mencuri, artinya saya selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saya bersyukur serta puas dengan apa yang Tuhan telah berikan dan sediakan. Saya tidak perlu mengambil dari orang lain atau memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan cara yang tidak jujur. Tuhan memanggil saya untuk membantu sesama seperti saya membantu diri saya sendiri, yang berarti juga meningkatkan dan melindungi harta benda dan pendapatan orang tersebut. Tidak ada yang menginjak-injak orang lain untuk menaiki, ya, untuk mengalahkan orang tersebut. Jadi itulah yang poin-poin yang harus kita lihat dalam hal ini. Yang kesembilan, ya. Jangan memberikan jangan bersaksi dusta. Jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Apa artinya? Kita hanya berdusta? Bukan. Berdusta itu dapat terjadi juga pada saat kita memfitnah orang lain, bergosip tentang orang lain. Itu juga adalah memberikan saksi dusta kan. Wah si A itu, si pendeta ini segini, begini-begini. Kita sedang dapat memfitnah atau menjadi saksi dusta. Ya. Jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu, artinya daripada merusak reputasi sesamaku, saya akan berbicara baik-baik tentangnya. Ya. Ya. Jika Anda tidak memiliki sesuatu, satu statement ya, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, jangan katakan sama sekali. Maka saya akan membela kehormatan orang lain, saya akan menjelaskan semuanya dengan cara yang paling baik, berbicara dengan jujur tetapi juga baik tentang rekan-rekan yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup saya untuk suatu tujuan. Mungkin kita katakan, tapi orang itu jahat pendeta. Jadi apakah kejahatan orang tersebut berhak untuk kita fitnah dia, beritakan hal-hal yang tidak benar tentang orang yang jahat tersebut? Ya. Kita harus katakan dia Tuhan tempatkan untuk satu tujuan. Ya. Kalaupun dia buat kesalahan, artinya kalau memang itu ya mungkin Anda bisa tegur orang tersebut. Ya. Kalau Anda bisa, ya. Anda bisa lakukan, Anda bisa tegur orang tersebut. Tapi dia telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya untuk satu tujuan. Mungkin supaya kita lebih sabar gitu ya. Dengan orang yang nggak benar tersebut. Nah berikutnya, poin berikutnya. Saya tidak akan berbohong tentang orang lain. Mengkhianati kepercayaan mereka. Tetapi akan berusaha menggunakan kata-kata saya untuk menyemangati, untuk menyembuhkan, dan untuk mengangkat. Dan yang terakhir. Jangan mengingini. Apa artinya? Aku akan takut dan mengasihi Allah. Oleh karena itu aku tidak bermaksud untuk mengambil warisan atau harta milik sesamaku. Bahkan jika aku akan membantu dan melayani sesamaku dalam menjaga apa yang mereka miliki, aku akan mendesak pasangan mereka untuk setia daripada melakukan apapun untuk membujuk mereka. Aku akan mendorong lingkungan sekitar mereka untuk tetap tinggal dan melakukan tugas mereka daripada menentang. Ya, aku akan melayani sesamaku. Aku akan bersuka cita atas karunia yang telah dicurahkan Allah ke dalam hidupku. Dan aku juga akan berbahagia atas keberuntungan sesamaku. Jangan mengiri. Jangan mengiri kalau mereka memiliki sesuatu yang lebih. Bersyukur bersama-sama dengan mereka. Kalau ini dapat kita lakukan, saudara ya. Dengan kuat kuasa Tuhan. Mungkin kita tidak dapat lakukan dengan kuat kuasa kita. Tapi dengan kemauan dan kemampuan yang Tuhan berikan, saya percaya kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh. Ya. Satu kehidupan yang penuh. Dan itulah kehendak Tuhan kepada umat-umatnya yang sudah bebas dari perbudakan. Dan supaya tidak terus diperbudak oleh dosa, marilah kita mengikuti 10 firman Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai orang-orang yang dikuatkan Tuhan untuk terus hidup dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.